Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Saluran Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Petaka Kain Kafan Penglaris. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman dari Bu Titi. Bu Titi yang berasal dari kampung dan mempunyai usaha warung makan. Namun yang namanya usaha di kampung, secara penghasilan itu Bu Titi merasa kurang. Akhirnya dari itu Bu Titi berinisiatif akan membuka warung di salah satu kota besar. Tapi sebelum membuka warung makan di sana, Bu Titi mencari informasi tentang tempat yang akan digunakan untuk berjualan, dan dia mendapatkannya informasi dari tetangganya. Ada salah satu tempat yang cukup strategis yang dulunya juga digunakan sebagai usaha rumah makan. Tapi di sekeliling tempat itu banyak warung makan yang lain yang berjejeran sampai memutari alun-alun kota, yang memang berjualan di kota besar itu banyak pesaingnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Bu Titi merencanakan akan membuka warung makan di kota itu. Ya, mungkin inilah jalan terbaik untuk saya dan keluarga saya agar bisa menafkahi keluarga. Ungkapan Bu Titi yang meyakinkan dirinya agar bisa lebih berkembang lagi dan mendapatkan penghasilan yang cukup. Tapi sebelum berangkat ke tempat tujuan untuk membuka warung makannya, Bu Titi bersama suaminya mendatangi salah satu dukun yang ada di daerahnya untuk menanyakan tentang tempat yang akan digunakan untuk membuka usaha itu bagaimana. Seluruh informasi yang didapat tentang tempat itu diutarakan semua, dari mulai tempatnya bagaimana, sekelilingnya itu bagaimana, dan tempatnya itu hadap mana dan sebagainya, agar saat dia membuka warungnya itu menjadi berkah. Mbah Dukun yang mendengar itu dengan bacaan mantranya memutuskan agar Bu Titi dan suaminya berangkat ke kota pada hari Sabtu Pon. Tepatnya jam 3 sore, dan sebelum warung makan itu dibuka, Bu Titi dan suaminya harus melakukan serangkaian ritual terlebih dahulu. Dan saat pertama kali warung makan itu sudah diresmikan, sudah dipenuhi dengan menu sajian makanan. Ada salah satu bingkisan kain, yaitu berupa kain kafan yang diikat dengan benang yang harus diletakkan di dalam laci tempat menaruh uang. Setelah mendapatkan arahan dari Mbah Dukun, Bu Titi dan suaminya serta 2 pegawai warung makannya yang dulu bekerja dengannya diajak berangkat ke kota. Karena memang Bu Titi dari dulu ingin membuka warung makan di kota agar warung makannya bisa berkembang. Dan hari itulah mereka berangkat. Semua apa yang dibutuhkan dibawanya. Dan jika ceritanya warung makan yang sudah dibuka, Bu Titi tidak melupakan pesan dari Mbah Dukun tentang melakukan ritual dan tentang kain kafan yang sudah diikat dengan benang dan diletakkan di dalam laci bersamaan dengan uang yang dia punya. Bu Titi sendiri sudah beranggapan kalau yang namanya membuka usaha, apalagi di kota, tidak mungkin dengan tangan kosong. Pasti harus mempunyai pegangan berupa penglaris, karena sudah tidak heran lagi dengan warung makan yang ada di kota, apalagi kota besar. Mereka pasti ada yang memakai penglaris, entah itu penglaris berupa apa. Dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, warung makannya Bu Titi mulai ramai pembeli. Sampai 1 bulan lamanya warung makannya Bu Titi yang terasa memang benar-benar seperti menjadi favorit, menjadi makanan andalan orang-orang sekitar. Bu Titi yang sebagai orang baru, sementara banyak warung yang ada di sekelilingnya yang sudah lama membuka usahanya. Muncul desas-desus kabar yang beredar kalau Bu Titi menggunakan hal-hal yang tidak wajar dalam warung makannya. Ada yang bilang pesugihan, ada yang bilang penglaris. Kabar yang beredar itu seperti tidak masuk di akal Bu Titi. Dan itu pun didengar dari beberapa pelanggan yang menceritakan secara langsung ke Bu Titi. Bu, apa benar kalau sampean itu buka warung kayak gini tuh pakai pesugihan, pakai penglaris? Bu Titi yang waktu itu mendengar ucapan dari pelanggannya yang sedang makan
dan secara terang-terangan menanyakan Bu Titi. Bu Titi sendiri merasa kaget. "Sampean dapat kabar dari mana?" "Saya dapat kabar itu kayak gini Bu Titi," ungkap pelanggan tersebut. "Saya dengar itu bukan cuma dari satu orang, tapi dari sana-sini semuanya itu bilang kalau sampean buka warung makan baru 1 bulan kayak gini dan sudah luar biasa berkembang. Dan bahkan banyak pelanggan yang termasuk saya, yang tadinya berlangganan ke warung makan sebelah, saya pun lebih memilih makan di sini. Saya tidak tahu apa rahasianya, tapi kalau yang saya rasakan itu masakannya ibu enak-enak saja, tidak ada masalah, tapi memang ada kelebihan rasa, saya akui itu. Dan kalau warung makan yang ada di sebelah itu memang kurang enak, makanya saya masih sering ke sini." Sampai hampir 2 bulan Bu Titi membuka warung makannya. Omongan dari orang-orang sekitar semakin menusuk yang membuat Bu Titi sakit hati. Sampai ngomong pada suaminya, "Pak, banyak orang yang bilang ibu itu melakukan pesugihan pakai ini pakai itu." Waktu Bu Titi itu bilang ke suaminya sempat menanyakan, "Emangnya kamu melakukan pesugihan apa enggak? Apa kamu melakukan penglari sebelumnya?" "Yang saya lakukan dari awal hanya apa yang disarankan sama Mbah Dukun itu, Pak. Tapi saya ingat pesan dari Mbah Dukun itu kalau saya disuruh untuk menaruh kain putih di dalam laci. Dan itu pun harus diberi uang di sebelahnya yang katanya sebagai penarik rezeki, agar uang itu seperti air mengalir masuk ke dalam laci." "Ya sudah Bu, coba saja. Kalau memang rezeki itu lantaran kain putih itu, coba kain putih itu disimpan di rumah, jangan di dalam warung itu. Ibu simpan di dalam kamar atau di mana terserah, yang penting jangan di warung." Karena memang warung makan itu sekaligus rumah. Dan atas saran suaminya, kain putih itu dibawa masuk oleh Bu Titi dan tidak lagi ditaruh di laci warung makan. Semenjak kain putih itu tidak lagi di dalam laci, para pelanggan yang kadang silih berganti masuk ke warung makannya Bu Titi. Tapi sekarang berbeda, hanya 1-2 orang yang datang ke warung makannya. Bu Titi semakin percaya kalau kain putih itu sebagai penarik rezeki, karena khawatir warung makannya ditinggalkan oleh pelanggannya. Kain putih itu dibawa kembali sama Bu Titi tanpa seizin suaminya. Ditaruhlah di dalam laci tempat menaruh uang hasil dari jualan warung makan yang dikelolanya. Tapi yang didapatkannya Bu Titi itu bukan kembali normal para pelanggan itu. Tapi ada beberapa kejadian yang dialami Bu Titi semenjak kain putih itu dilepaskan dari lacinya. Semenjak itu saat malam harinya, Bu Titi bermimpi ketemu dengan sosok yang benar-benar membuat Bu Titi sempat ketakutan. Ketakutan yang berlebihan karena mimpi itu terus-menerus berlanjut sampai warung makan yang buka itu hampir 1/2 tahun lamanya. Semenjak kain putih itu dilepaskan dan sosok bertubuh tinggi besar itu pun selalu menghantui Bu Titi. Sosok itu datang dan Bu Titi dimintai pertanggungjawabannya. Bu Titi pun tidak tahu apa maksud dari pertanggungjawaban itu. Suaminya yang mendengar keluh kesah dari istrinya ini diminta datang ke kampung, menemui Mbah Dukun yang dulu pernah mereka datangi. Sampai akhirnya suaminya Bu Titi ini datang ke dukun, menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang dialami istrinya ini. "Mbah, istri saya setiap malamnya pasti memimpikan sosok yang benar-benar sangat mengerikan dan meminta pertanggungjawaban. Dari mimpi itu yang menyebabkan istri saya ketakutan. Dan sebenarnya apa maksud dari mimpi itu, Mbah?" Dijawab sama Mbah Dukun ke suaminya karena Bu Titi sendiri tidak ikut pulang kampung. Dia cuma menyuruh suaminya. Nah, suaminya ini mendapatkan jawaban dari Mbah Dukun. "Iya, ini kan penarik rezeki. Wadam atau jin yang ada di dalam kain putih ini sudah dimantra atau dibacakan mantra, yaitu untuk menarik orang-orang agar datang ke warung makan yang dikelola sama istrimu. Itu kan permintaannya dan apa yang diminta oleh jin itu yang semua sudah menjadi haknya dan Bapak Ibu harus bertanggung jawab." "Kenapa saya harus bertanggung jawab?" "Karena sampean sudah menggunakan penglaris tersebut."
Jangan kaget kalau nanti ada satu keluarga terdekat sampean ada yang meninggal dunia karena dijadikan tumbal. Loh, kok jadi kayak gini, Mbah? Saya tuh datang ke sini minta agar warung saya itu berkah, tapi kenapa justru malah sampean menjerumuskan saya ke penglarisan? Kalau kayak gini saya nggak mau terima kain putih itu. Ya, semua itu kan permintaan istri sampean. Semuanya sudah terlambat, Mas. Apa yang sudah kalian dapatkan dengan uang yang sudah kalian peroleh selama beberapa bulan ini? Sampean lihat sendiri kan, berapa keuntungan yang diperoleh. Hasil yang didapat sangat banyak dan kewajiban sampean itu memberikan apa yang diinginkan jin itu. Tapi kalau tidak, jangan harap semua itu akan berjalan semestinya. Saya lebih memilih jalan lain, Mbah, daripada harus menumbalkan keluarga saya. Besok saya akan balik lagi dan saya akan mengambilkan kain putih itu. Saya tidak mau berurusan dengan seperti ini. Tapi semua itu sudah terlambat. Semua itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab sampean sebagai pengguna kain putih itu. Kalau memang itu kenyataan yang harus saya hadapi, saya tidak mau lagi berhubungan dengan sampean. Tapi saya pastikan kain putih itu akan saya kembalikan. Silahkan kembalikan. Setelah pembicaraan itu selesai, suaminya balik lagi ke Jakarta menemui Bu Titi. Suaminya Bu Titi menceritakan apa yang disampaikan Mbah Dukun itu kalau ternyata di balik kain putih yang sudah membantu warung makannya laris, ternyata ada timbal baliknya. Bu Titi yang mendengar itu panik dan khawatir karena dia punya keluarga yang berada di kampung. Dia tidak ingin salah satu keluarganya menjadi tumbal karena kain putih itu. Sampai singkat ceritanya, salah satu keluarga Bu Titi, yaitu anak yang kedua itu secara mendadak itu sakit-sakitan. Sempat dibawa berobat ke dokter, katanya hanya demam biasa dan hanya diberi obat penurun panas. Tapi sampai 3 hari kondisinya tidak berubah. Setiap malam pasti menangis, merintih dan mengigau. Tolong, tolong, tolong. Kakek dan neneknya yang mendengar itu bingung, harus bagaimana? Kenapa dalam tidurnya meminta tolong? Dari kejadian itu dibawa ke rumah sakit. Kondisinya anaknya yang dirawat di rumah sakit sampai hampir 2 minggu yang katanya hanya demam biasa. Tapi setiap malam di dalam tidurnya selalu mengigau. Tolong jangan bawa saya. Tolong jangan bawa saya. Bu Titi yang mendengar kabar kalau anaknya sakit-sakitan, akhirnya mereka ini tutup warungnya dan pulang kampung selama 3 minggu lamanya demi mengurus anak yang kedua yang sakit-sakitan selama 2 minggu itu tidak bisa terobati. Kondisi tubuhnya yang melemah, wajah yang pucat hanya bisa terbaring di atas ranjang. Suami Bu Titi yang melihat kondisi anaknya sangat memprihatinkan, sudah seperti mayat hidup. Dan suaminya Bu Titi ini berinisiatif mencari salah satu ulama sekitar untuk mencari tahu penyebab sakit yang dialami anaknya. Karena sudah 2 minggu dirawat rumah sakit, tidak ada perkembangan yang membuat anak itu semakin membaik. Menurut informasi dari tetangganya, ada salah satu ustadz pemimpin pondok pesantren yang katanya bisa mengobati orang yang terkena ilmu hitam. Suaminya Bu Titi mencoba untuk mendatangi ustadz tersebut dan meminta pertolongan untuk menyembuhkan sakit yang diderita anaknya. Sesampainya di kediaman sang ustadz, suaminya Bu Titi ini menceritakan dan menjelaskan tentang sakit yang dialami anaknya. Setelah obrolan itu selesai, sang ustadz mencoba untuk melihat secara langsung keadaan anaknya Bu Titi. Dari hasil komunikasi yang dilakukan dengan mata batinnya, dan menjelaskan kalau anak mereka itu sakit karena tidak wajar, dan ternyata ada hal yang aneh. Ada sosok yang sedang mengintai anaknya yang sewaktu-waktu bisa saja mengambil nyawanya. Maksudnya gimana, Pak? Ya mohon maaf, kalian ini pernah melakukan apa sehingga kondisi anak kalian sampai seperti ini? Jadi begini Pak Ustadz, dulu saya dan istri saya ini pergi ke dukun yang tujuan utamanya meminta keberkahan, tapi malah dijerumuskan ke penglaris lewat kain putih yang ditaruh di dalam laci bersama uang yang kita miliki. Tapi semenjak saya tahu kalau itu hodam penglaris, kain putih itu saya buang jauh, Pak.
Nah, mungkin itu yang menyebabkan anaknya sampean bisa sakit-sakitan seperti ini. Jadi sosok jin yang ada di balik kain itu yang selalu datang lewat mimpinya Bu Titi, yang meminta pertanggungjawaban. Dan inilah yang dimaksud dengan pertanggungjawabannya. Anak sampean itu sudah diikat oleh jin dan kapanpun itu bisa meninggal dunia. Setelah mendengar apa yang disampaikan ustadz tersebut, suami istri ini benar-benar menyesali perbuatannya. Pak Ustadz, tolong bantu saya, anak saya ini bisa sembuh apa enggak Pak? Saya minta tolong. Bismillah Bu, berdoa saja. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anaknya sampean ini bisa sembuh. Salat waktunya jangan pernah ditinggal. Salat sunat dan zikirnya dikencangkan lagi ya Pak, Bu. Pak Ustadz yang meminta bantuan dari beberapa santri-santrinya untuk membaca doa, membaca semua ayat-ayat ruqyah agar bisa mencegah jin itu mengambil nyawa anaknya Bu Titi. Dengan berbagai macam cara dilakukan oleh Ustadz, dengan meminta perlindungan Allah, semoga Allah mengizinkan Pak Ustadz menyembuhkan dan bisa untuk melepaskan jin yang bersarang di tubuh anaknya Bu Titi. Singkat ceritanya, hampir 1 bulan melihat kondisi anaknya yang tidak kunjung membaik. Dirawat inap di rumahnya itu hampir 1 bulan dan Pak Ustadz masih berusaha menangani anaknya Bu Titi. Sampai terjadi pertarungan antara Ustadz dan sosok jin yang ada di dalam tubuh anaknya Bu Titi. Jin itu seakan-akan tinggal mengambil nyawanya anaknya Bu Titi ini saja. Dengan bantuan santrinya, anaknya Bu Titi sampai memuntahkan darah merah bercampur hitam dengan teriak kesakitan. Jin yang bersikeras mengambil haknya yaitu tumbal, tapi karena bantuan dari Ustadz lewat doa yang dipanjatkannya, sampai akhirnya jin yang bersarang di tubuh anaknya Bu Titi itu kalah dan pergi dari tubuh anaknya Bu Titi. Alhamdulillah kondisi anaknya Bu Titi semakin hari semakin membaik dan selama 1 bulan lebih terbaring di ranjang rumah sakit. Setelah pertarungan itu selesai dan jin itu yang akhirnya terkalahkan. Akhirnya anaknya Bu Titi pulih, sehat kembali, dan bisa berdiri, berjalan, dan makan seperti sedia kala. Dan akhirnya cerita pun selesai. Sampai jumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.